Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mamik Utami, yang akan mempresentasikan proposal saya dengan judul pendugaan koefisien regresi logistik biner menggunakan algoritma List Angel Regression. Adapun pembimbing utama saya yaitu Ibu Dr. Ana Islamiyati MSI, dan pembimbing pertama saya adalah Ibu Sri Astuti Tamrin MStat PhD. Dan penguji saya yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Raupong MSI dan Ibu Siti Sariman SSI MSI. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai 3 poin utama. Yang pertama, ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Yang kedua, ada tujuan pustaka, dan yang ketiga, ada metodologi penelitian. Latar belakang. Regresi logistik, menurut Hosmer-Lemeshow di tahun 2000, yaitu suatu metode untuk menganalisis hubungan antara variabel respon yang memiliki dua kategori atau lebih dengan beberapa variabel prediktor. Regresi logistik terdiri dari regresi logistik multinomial, regresi logistik ordinal, dan regresi logistik biner. Yang dimana regresi logistik biner memiliki tujuan yaitu untuk melihat pengaruh sejumlah variabel prediktor terhadap variabel respon yang memiliki dua kategori. Umumnya, regresi logistik diestimasi menggunakan metode maximum likelihood estimation, yang dimana prinsip dari metode MLE ini adalah untuk mendapatkan nilai estimasi beta dengan memaksimumkan fungsi likelihood-nya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai metode lain yang disebut algoritma List Angel Regression, yang dikembangkan oleh Evron dan Kaka di tahun 2004. Algoritma List Angel Regression atau LAR merupakan suatu metode untuk menduga koefisien parameter dan juga menyeleksi variabel dalam menyesuaikan model regresinya. Keunggulan dari algoritma LAR yaitu dapat digunakan untuk data yang berdimensi tinggi, dapat dimodifikasi untuk mempermudah dalam perhitungan komputasi, dapat melakukan penyusutan sejumlah koefisien menuju ke 0 hingga ke tepat 0, dan perhitungannya yang cepat. Acuan penelitian yang digunakan yang pertama, dari artikel Alphonse, Crooks, dan Jelper di tahun 2015, membahas mengenai pengaplikasian LAR dalam pemilihan variabel pada model Robius Groupwise LAR. Yang kedua, dari Wahdania di tahun 2015, membahas mengenai penerapan algoritma LAR untuk model CHOX yang diaplikasikan pada data penyakit kanker paru-paru. Dan yang ketiga, dari Lee dan Jun di tahun 2017. Dalam artikelnya membahas mengenai penyeleksian variabel menggunakan algoritma LAR logistik untuk meminimalisir pengolahan dan mendapatkan model yang akurat. Untuk itu, penulis akan membahas mengenai pendugaan koefisien regresi logistik biner menggunakan algoritma List Angel Regression yang diterapkan kepada data stunting di Kabupaten Endrekang. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana menduga koefisien regresi logistik biner menggunakan algoritma LAR. Yang kedua, bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap risiko stunting di Kabupaten Endrekang. Dan tujuan penelitian. Yang pertama, memperoleh penduga koefisien regresi logistik biner menggunakan algoritma LAR. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko stunting di Kabupaten Endrekang. Batasan masalah. Yang pertama, model yang digunakan adalah regresi logistik biner. Yang kedua, pengestimasian dan penyeleksian variabel menggunakan algoritma LAR. Dan yang ketiga, data yang digunakan adalah data kejadian stunting yang terdiri dari 1 variabel respon dan 8 variabel prediktor. Manfaat penelitian, yakni memberikan gambaran atau referensi tentang pendugaan koefisien pada model regresi logistik biner menggunakan algoritma List Angel Regression. Tinjauan pustaka, yang pertama membahas mengenai regresi linear berganda, yang kedua membahas mengenai regresi logistik, yang ketiga regresi logistik biner, selanjutnya maximum likelihood estimation, iterasi reweighted least square, algoritma LAR, dan stunting pada Baduta. Langkah-langkah algoritma LAR, yakni pertama, membakukan semua koefisien parameter sama dengan 0. Mencari variabel bebas XJ yang memiliki koefisien korelasi tertinggi dengan Y. Menduga koefisien parameter BJ yang memiliki korelasi tertinggi dengan sisaan Y. Menghitung korelasi parsial antara variabel prediktor yang tersisa dengan sisaan terbaru. Mengeluarkan peubah jika koefisien bukan 0 mencapai nilai 0 dari gugus peubah aktif dan hitung kembali. Mengulang langkah sampai seluruh P variabel masuk ke dalam model. Memperoleh hasil estimasi koefisien beta atau PJ. Metodologi penelitian. Sumber data yang digunakan
yaitu data rekam medik dari hasil penelitian faktor risiko kejadian stunting pada Baduta 12-24 bulan di Puskesmas Buntu Batu, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan tahun 2019. Terdapat 180 sampel dan memiliki 9 variabel, yaitu 1 variabel respon dan 8 variabel prediktor. Metode analisis data yang pertama, melakukan analisis deskriptif terhadap variabel yang diamati, melakukan pendugaan koefisien beta topik MLE dengan proses iterasi ARLS, menduga koefisien regresi logistik biner menggunakan algoritma LAR, mengeluarkan pengubah dari model jika terdapat koefisien bukan nol mencapai 0, mencari nilai CP0 terkecil untuk mendapatkan model terbaik, dan terakhir, menginterpretasi faktor-faktor yang berpengaruh. Variabel penelitian terdiri dari 1 variabel respon dan 8 variabel prediktor yang dapat dilihat pada layar. Daftar pustaka. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.